Bojan Hodak menjelaskan hal yang menjadi kunci kemenangan Persib di laga ACL 2 saat tandang ke Singapura. Para pemain dan pelatih Persib terpukau dengan bobotoh yang hadir di Singapura. Merasa dirugikan, Bojan Hodak kembali sentil LIB dan layangkan protes serta meminta keringanan. David da Silva kembali cetak gol setelah puasa cukup lama. David menjelaskan faktor yang dialami selama cedera hingga saat ini. Mato Kocijan berkomentar mengenai gol perdana dirinya bersama Persib. Ada sosok penting yang mendorong motivasi Mato. Simak penjelasan selengkapnya dengan menonton video ini sampai tuntas. Satu. Persib Bandung akhirnya mampu meraih kemenangan pertamanya di kompetisi AFC Champions League musim 2024-2025. Maung Bandung mampu menang secara dramatis setelah membalikan kedudukan dari tertinggal 2-0 menjadi kemenangan dengan skor 3-2. Babak pertama Persib Bandung tertekan sejak menit awal. Mereka dibombardir oleh tim tuan rumah hingga akhirnya menit ke-8 mereka kebobolan lewat gol dari Syawal Anwar yang mampu berdiri bebas di lini pertahanan Persib Bandung dan melesakkan bola lob di atas kepala dari Kevin Ray Mendoza. Setelah kebobolan, Persib mencoba untuk menyamakan kedudukan dengan mulai berani bermain keluar menyerang. Namun, anak asuh Bojan Hodak terlihat kesulitan membongkar pertahanan lawan dan justru kembali kebobolan pada menit ke-23 setelah Maxime Lestienne mampu lepas dari kawalan Hanhan Herdiana. Kemudian melakukan sundulan dengan bebas. Pada babak pertama, permainan Persib sangat buruk di semua lini. Lini belakang mereka sangat rapuh dan berkali-kali mampu ditembus pemain lawan. Lini tengah Persib juga acap kali kalah berduel juga kebingungan sehingga tidak mampu mengalirkan bola ke lini depan. Hingga akhir babak pertama selesai, permainan Persib sama sekali tidak berkembang dan skor pun tetap 2-0 untuk keunggulan Lion City Sailors. Babak 2 Persib memulai babak kedua dengan mencoba menguasai pertandingan, namun lagi-lagi mereka tak mampu menerobos barisan pertahanan Lion City Sailors yang sangat solid. Hingga memasuki menit ke-65, Persib tak kunjung mempunyai peluang berbahaya. Bojan Hodak pun memasukkan David da Silva, Mailson Lima dan juga Adam Alis untuk menggantikan Rachmat Irianto, Beckham Putra dan Deddy Kusnandar. Kemudian pada menit ke-81 Robi Darwis dimasukkan menggantikan Hanhan Herdiana. Masuknya da Silva akhirnya membuahkan hasil setelah Persib mampu memperkecil kedudukan lewat gol dari penyerang asal Brasil tersebut di menit ke-81. Persib sebenarnya sempat mencetak gol pada menit ke-84 namun dianulir oleh wasit karena Mailson Lima dianggap mendorong pemain lawan. Persib pun seperti mendapatkan angin kedua dan terpacu untuk menyamakan kedudukan dan hasilnya pada menit ke-93 Persib mampu mencetak gol keduanya lewat tendangan geledek dari Mateo Kocijan hasil assist dari Mailson Lima. Tak berhenti sampai di situ, anak asuh Bojan Hodak mampu membalikan keunggulan pada detik akhir babak kedua lewat gol Tyrone Del Pino yang diawali oleh umpan Nick Kuipers. Persib pun berhasil meraih kemenangan perdananya di ACL 2 musim ini usai mengalahkan Lion City Sailors 3-2. 2. Persib Bandung sempat bermain buruk pada babak pertama kala mereka mengalahkan klub asal Singapura. Lion City Sailors dengan skor akhir 2-3 dalam pertandingan keempat kompetisi AFC Champions League musim 2024-2025. Pada babak pertama ini, Persib tertinggal 2-0 yang disebabkan oleh kesalahan pemain mereka sendiri. Menanggapi hal ini, pelatih kepala Persib Bojan Hodak mengungkapkan bahwa memang pada babak pertama semua hal yang dilakukan timnya salah. Menurut Bojan, secara pertahanan Persib terlalu memberi lawan situasi bola mati karena pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu. Bojan juga menyoroti para pemain Persib yang hanya jogging saja kala Lion City Sailors melakukan serangan balik. Salah satunya mampu dimanfaatkan menjadi gol oleh lawan pada menit ke-8. Bojan mengungkapkan Lion City berhasil memanfaatkan kesalahan-kesalahan pemain Persib sehingga mereka mampu unggul 2-0 pada babak pertama. Namun, pada babak kedua pelatih asal Kroasia tersebut melakukan perubahan besar-besaran dengan memasukkan David da Silva, Mailson Lima, Adam Alis, dan Robi Darwis yang terbukti mampu merubah permainan. Persib juga sedikit mengubah pola di lini pertahanan.
Bila di babak pertama menggunakan 3 bek tengah sejajar, pada babak kedua menjadi 2 bek saja. Babak pertama semuanya salah, kami memberi mereka terlalu banyak situasi bola mati. Yang kedua, mereka berbahaya dari serangan balik dan garis pertahanan kami berlari seperti jogging. Jadi mereka berhasil memanfaatkan itu, dan karena itu juga kami kebobolan. Tapi setelah itu babak kedua semua berubah, ujar Bojan Hodak. Bojan mengungkapkan bahwa terkadang dibutuhkan keberuntungan untuk memenangkan sebuah pertandingan. Bojan menyoroti 3 laga Persib sebelumnya yang menurutnya tidak dinaungi keberuntungan. Terkadang dibutuhkan keberuntungan ketika dalam 3 laga sebelumnya kami tidak dinaungi keberuntungan. Pada laga melawan Port dan Zhejiang, kami kebobolan di akhir laga. Sedangkan di kandang menghadapi Lion, kami hampir di sepanjang babak kedua kekurangan 1 pemain, beber Bojan Hodak. Bojan pun mengungkapkan perbedaan yang terjadi pada laga melawan Lion City Sailors yang digelar di Stadion Jalan Besar ini. Menurut Bojan, meskipun pada babak pertama Persib bermain sangat buruk, namun di babak kedua para pemainnya mampu melakukan perubahan dengan bermain seperti seharusnya sehingga mampu membalikan keadaan dari kalah 2-0 menjadi menang dengan skor 3-2. Perbedaannya adalah kami memulai laga dengan sangat buruk. Semua pemain di babak pertama seolah tidak melakukan apa-apa dan pemain mereka itu bisa lebih baik dari kami. Kami terlalu banyak memberikan mereka set piece dan lemparan ke dalam. Tentu itu semua salah, ujar Bojan. Lalu setelah pergantian babak, semua berubah dan pemain kami bermain seperti apa yang seharusnya mereka mainkan. David yang merupakan top scorer kami juga masuk dan ketika tim menjadi juara musim lalu, ada karakter kuat yang dimiliki dan kini kami masih punya harapan, tambahnya. 3. Pelatih kepala Persib Bandung. Bojan Hodak Luka memberikan apresiasinya terhadap ribuan bobotoh yang bertandang ke Singapura guna menyaksikan klub kebanggaannya berlaga di kompetisi AFC Champions League musim 2024-2025 melawan Lion City Sailors. Tak sia-sia Persib menang dengan skor 2-3. Bojan mengungkapkan bahwa ini adalah hal yang fantastis karena Persib Bandung mendapatkan banyak support di pertandingan yang notabene jauh dari Bandung. Bojan mengungkapkan bahwa seolah tak ada jarak dengan para bobotoh karena selalu mengawal Persib dimanapun bermain. Menurut saya ini fantastis ketika bermain tandang dan mendapat banyak support. Seolah tidak ada jarak dengan para fans meski kami jauh dari rumah, ujar Bojan Hodak. Bojan juga mengungkapkan bahwa Persib sangat beruntung memiliki supporter yang militan seperti bobotoh. Hal ini juga yang menjadi tenaga lebih tim Persib Bandung pada 15 menit akhir pertandingan yang kemudian mereka mampu mencetak 3 gol untuk melakukan comeback setelah sebelumnya tertinggal 2-0. Bahkan 2 gol diantaranya diciptakan Persib pada 2 menit terakhir pertandingan. Jadi tentu kami beruntung memiliki supporter seperti itu dan pada 10-15 menit terakhir mereka memberikan dorongan dan memberi motivasi tambahan, tutup Bojan Hodak. 4. Pemain asing Persib Bandung asal Kroasia. Mateo Kocijan juga mengungkapkan perasaan senangnya karena Stadion Jalan Besar yang terletak di Singapura dihadiri oleh ribuan bobotoh yang berbondong-bondong datang untuk mengawal tim kebanggaannya berlaga di kompetisi Asia melawan Lion City Sailors. Menurut pemain yang juga mencetak gol perdananya bagi Persib di laga ini, kehadiran bobotoh mempermudah pekerjaan para pemain Persib karena mendapatkan motivasi lebih dari dukungan yang diberikan oleh para bobotoh. Kocijan juga mengapresiasi dukungan dan dorongan semangat yang diberikan untuk Persib Bandung. Pemain yang pernah punya pengalaman bermain di UEFA Conference League ini berterima kasih pada para bobotoh yang sudah datang ke Singapura dan mengungkapkan bahwa Persib Bandung memang pantas mendapatkan kemenangan perdana di AFC Champions League musim 2024-2025. Tentu saja itu lebih baik dan mempermudah kami dengan bermain dengan dukungan fans. Kami selalu mendapat dukungan bagus dan tentunya mendorong kami. Terima kasih sudah datang dan ini menunjukkan kami pantas mendapatkan kemenangan ini, ujar Kocijan. 5. Gelandang bertahan Persib Bandung yang pada laga melawan Lion City Sailors dipasang sebagai bek tengah akhirnya mencetak gol debutnya. Gol tersebut tercipta lewat tendangan jarak jauh yang ia lesakan setelah menerima umpan dari Mailson 5 pada menit ke-90 tambah 3.
Mengenai gol debutnya ini, Coach Zijan mengatakan bahwa gol yang membuat Persib menyamakan kedudukan pada laga melawan Lion City Sailors ini sangat bermakna besar bagi dirinya. Terlebih, dirinya merupakan pemain yang baru didatangkan oleh Persib pada bursa transfer awal musim ini. Tentu saja gol ini bermakna besar bagi saya karena saya masih pemain baru di sini dan ini adalah gol pertama saya di sini, ujarnya. Gol-gol dari tendangan jarak jauh seperti ini memang bisa dibilang merupakan andalan dari Coach Zijan. Pada tim-tim yang sebelumnya ia bela, Coach Zijan kerap mencetak gol melalui situasi serupa. Hal ini pula yang membuat pelatihnya Bojan Hodak selalu mendorongnya untuk berani melepaskan tendangan dari jarak jauh yang akhirnya berbuah hasil pada laga melawan Lion City Sailors. Atas dorongan dari pelatihnya tersebut, Coach Zijan mengucapkan terima kasih kepada sang pelatih yang juga berasal dari satu negara dengannya. Di setiap latihan juga pelatih sudah sering mendorong saya untuk berani melepas tendangan dan hari ini saya akhirnya melepaskan tendangan itu dan pelatih benar akan hal itu. Jadi terima kasih kepada pelatih atas informasinya. Tutup Coach Zijan. 6. Pelatih kepala Persib Bandung. Bojan Hodak Luka berharap timnya mendapatkan bantuan dari PT Liga Indonesia Baru selaku operator dari kompetisi Liga 1 untuk meringankan jadwal Persib yang berdekatan dengan sisa laga mereka di ACL 2. Bojan menyoroti laga melawan Bali United yang akan digelar pada 1 Desember 2024 atau hanya 3 hari setelah Persib bertandang ke Thailand guna menghadapi Port FC pada laga terakhir fase grup ACL 2. Kondisi ini bisa dibilang tidak menguntungkan Persib karena mereka harus melakukan perjalanan dari Bangkok ke Bali. Kini kami hanya berharap Liga bisa membantu kami sebab masih ada 2 pertandingan yang akan dihadapi dan salah satunya setelah laga di AFC kami akan langsung menghadapi Bali, ujar Bojan Hodak. Oleh karena itu, pelatih berkebangsaan Kroasia ini berharap bahwa laga melawan Bali United dapat ditunda supaya tim Persib Bandung dapat dengan tenang dan mengarahkan seluruh kemampuannya untuk meraih kemenangan melawan Port FC. Karena bila Persib mampu lolos ke babak gugur, Liga Indonesia juga merasakan hal positifnya karena koefisien mereka akan naik. Kami meminta untuk ditunda pertandingannya supaya kami bisa berbuat lebih banyak dan bisa berjuang untuk mencoba lolos ke babak berikutnya, tutup Bojan Hodak. 7. Persib Bandung menuai hasil sempurna saat bertandang ke Singapura melawan Lion City Sailors, Kamis 7 November 2024. Secara dramatis, Maung Bandung sukses membalikan kedudukan hingga membuat skor berakhir dengan kemenangan 3-2. Kemenangan ini pun mendongkrak posisi Persib ke peringkat ketiga grup F ACL 2 dengan koleksi 4 poin. Persib kini kembali memanaskan persaingan perburuan tiket untuk melaju ke babak 16 besar. Salah satu faktor kunci kemenangan Persib yaitu kembalinya sang predator David da Silva. Meski memulai pertandingan dari bangku cadangan, striker berkebangsaan Brasil itu sukses menyumbang 1 gol yang menambah mental bermain skuad Pangeran Biru dalam berburu kemenangan. David menyumbangkan gol pada menit ke-81 setelah memanfaatkan kemelut di depan gawang Lion City Sailors. Setelah itu dengan dramatis, Persib kembali mencetak 2 gol melalui Matteo Kocijan dan Tirone Del Pino untuk membalikan kedudukan menjadi kemenangan 3-2. Pelatih Persib Bojan Hodak ikut mengomentari performa David da Silva yang kembali menjadi algojo andalan bagi skuadnya. Bojan tak sungkan menyanjung penampilan David setelah lama dibekap cedera yang panjang. David sudah lama cedera. Jadi saat dia kembali, dia masih tidak percaya pada dirinya sendiri. Dia berpikir bahwa mungkin akan terjadi lagi cedera, kata Bojan Hodak. David da Silva sempat bermasalah dengan kebugarannya pada awal musim Liga 1 Indonesia 2024-2025. Saat Persib bertandang ke markas Dewa United pada 19 Agustus 2024, dia terpaksa diganti akibat mengalami cedera. Setelah itu David terpaksa menepi dan melewatkan 5 pertandingan bersama Persib di Liga 1 plus 1 pertandingan di ACL 2. David kemudian baru merasakan kesempatan bermain pada 2 laga melawan Madura United dan Zhejiang FC. Namun ketika diturunkan melawan Madura United, David hanya mendapatkan kesempatan bermain 3 menit. Begitu juga ketika kalah melawan Zhejiang FC di ACL 2, David mengawali pertandingan dari bangku cadangan dan hanya merumput selama 11 menit.
Usai laga tersebut, cedera David ternyata kambuh. Dia kembali masuk ruang perawatan dan melewatkan 2 pertandingan penting ketika Persib membantai Persebaya Surabaya 2-0 dan ditahan imbang Lion City Sailors di Jalak Harupat 1-1. David kemudian bisa menunjukkan progres signifikan dan diturunkan ketika Persib menang 2-0 melawan Persik Kediri, serta saat ditahan imbang Semen Padang. Tapi di 2 laga tersebut, David da Silva belum bisa kembali ke performa terbaiknya dan terlihat begitu ragu-ragu untuk berduel di atas lapangan. Rupanya Persib mendatangkan fisioterapi baru untuk mengurus proses penyembuhan beberapa pemain yang mengalami cedera, termasuk David da Silva. Fisioterapi tersebut adalah Geraldo Santos, sosok asal Brasil yang diharapkan bisa memberikan program kepada pemain dalam masa penyembuhan. Ternyata pilihan ini terbilang jitu untuk skuad Persib Bandung. Karena berasal dari negeri yang sama, Geraldo Santos tak kesulitan untuk menangani cedera yang dialami David da Silva. Fisio baru yang kami bawa, dia bisa berkomunikasi dengan David. Dan saya pikir sekarang David bisa tampil percaya diri. Pada pertandingan terakhir, kita memberikan dia 45 menit. Tapi dia tidak siap. Dan sekarang dia melakukan kerja yang bagus, ungkap Bojan. Menyandang titel sebagai top skor Liga 1 2000, 23-2000, 24 dengan koleksi 30 gol, David da Silva tentunya diharapkan kembali ke performa terbaiknya. Bojan bahkan menaruh harapan besar karena David merupakan pemain andalan di skuadnya sekarang. Saya berharap dia akan kembali karena dia adalah pemain yang sangat penting bagi kita, pungkasnya. 8. Striker Persib Bandung, David da Silva merasa situasi yang saat ini dihadapinya sebagai momen terburuk sepanjang kariernya sebagai pesepak bola profesional. David da Silva harus kehilangan banyak kesempatan bermain setelah dia mengalami cedera di laga pekan kedua Liga 1 2024-25 kontra Dewa United FC. Setelah cedera tersebut, David da Silva lebih banyak menghabiskan waktu untuk pemulihan dan situasinya pun jadi tambah rumit karena dia juga sempat mengalami masalah kesehatan. Untuk saya, ini momen terburuk dalam karier saya tidak pernah merasakan apa yang sekarang dirasakan, kata David da Silva belum lama ini. Saya berjuang untuk pulih dengan banyak staf seperti Geraldo, Benny dalam kurung, fisioterapis, Dr. Raffi, Alvin, semuanya membantu saya ke bentuk terbaik. Saat ini saya sedang berjuang kembali ke kondisi terbaik dan mentalitas saya sekarang fokus ke level 100%. Secepatnya saya kembali sehat sepenuhnya, 100% pulih dan saya yakin gol itu akan datang. Lalu nanti kita lihat di akhir musim berapa gol yang bisa dicetak, ungkapnya. 1 gol yang dicetak David da Silva dalam kemenangan dramatis Persib atas Lion City Sailors dengan skor 2-3 di ACL Tour 2024-25. Tentu diharapkan akan membuatnya lebih percaya diri. Pelatih Bojan Hodak mengakui David da Silva belum ke level terbaik dan masih butuh waktu. Tapi dia sangat puas atas penampilan dan pengaruh dari David da Silva di laga kontra Lion City Sailors. 9. Tim nasional Indonesia berencana akan menurunkan tim under 22 pada ajang Piala AFF 2025 yang akan mulai digelar pada akhir tahun ini. Hal ini sebelumnya telah disampaikan oleh pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Atas keputusan tersebut, 3 pemain dari Persib Bandung yaitu Robby Darwish, Kakang Rudianto dan Ferdiansyah mendapatkan panggilan dari PSSI untuk mengikuti pemusatan latihan timnas yang rencananya akan digelar di Bali pada 26 November hingga 5 Desember 2024. Pemanggilan tersebut tertuang pada surat yang bertanda tangan Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi. Bersama ini disampaikan informasi awal kepada klub bahwa pemain 1, saudara Kakang Rudianto 2, saudara Robby Darwish 3, saudara Ferdiansyah direkomendasikan mengikuti pemusatan latihan sebagai persiapan turnamen pada 26 November hingga 5 Desember 2024 di Bali, isi dari surat tersebut. Piala AFF 2025 sendiri akan digelar selama 1 bulan yang dimulai pada tanggal 5 Desember 2024 dan berakhir pada 6 Januari 2025. Pada fase grup, Indonesia akan bermain melawan Vietnam, Filipina, Laos, dan Myanmar yang tergabung dalam grup B.